Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan kitab Qomi Ut-Tughyan, yaitu lanjutan daripada cabang iman yang menugaskan kita untuk menghindari segala permainan-permainan yang dilarang oleh Allah, yaitu permainan yang mengandung unsur judi, yang mana seluruh permainan yang dilakukan oleh pemain itu sendiri atau para pemainnya tidak melakukan perjudian, tapi para penontonnya mengadakan taruhan, itu hukumnya sangat diharamkan. Termasuk dunia perjudian itu bisa dilakukan walaupun tidak di meja judi. Ada orang iseng-iseng bermain catur, ada orang iseng-iseng bermain ludo dan ular tangga, taruhannya cuma sebungkus rokok. Apabila Anda menghisap rokok, hasil daripada taruhan dalam dunia perjudian yang dihasilkan dari permainan ludo ataupun ular tangga ataupun catur, itu kita harus meyakini bahwa hal itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bermain olahraga catur? Olahraga catur itu olahraga untuk mengasah otak, yang mana bahasa Arab daripada catur ini adalah syatronjun atau sitronjun. Ada 3 hukum permainan catur. Yang pertama, ada hukum menang. Karena apa? Ada kaidah usul fikih, al-aslu fil asya mubahun. Segala sesuatu dalam segala urusan adalah wenang. Hatta koma dalil ala tahrimihi, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Mengapa ulama yang pertama ada yang mengatakan bermain catur adalah hukumnya boleh? Karena ada manfaat yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa diambil dalam permainan catur, yaitu li'anna fihi tadbironil hurub, yaitu kita bisa berpikir tentang strategis bagaimana caranya untuk melemahkan atau melumpuhkan lawan dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bermanfaat. Yang kedua, ada hukum bermain catur itu adalah makruh. Tujuannya bermain catur itu iseng-iseng saja. Tidak ada pelajaran yang bisa mereka ambil dari permainan catur itu. Karena apa? Li'annahu sorpul umur ila ma la yuhada. Karena mempergunakan umur untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu selanjutnya, yang ketiga, ada hukum bermain catur itu yang diharamkan. Bagaimana hukum main catur yang diharamkan? Bi ayyashrito kullu wahidin minhuma alal ahor malan in golaba. Apabila seseorang sebelum memulai permainan catur, terlebih dahulu kedua orang ini mengadakan perjanjian. Yang kalah harus membayar sejumlah uang kepada yang menang. Yang menang berarti tidak perlu membayar, bahkan mendapatkan uang dari pihak yang kalah. Yang kalah dan yang menang sama dosanya. Jadi yang kalah itu rugi 2 kali. Di dunia rugi karena harus membayar karena kekalahannya. Yang kedua, nanti di akhirat lebih besar siksanya. Juga di dunia orang yang menang di dunia saja, tapi di akhirat tetap saja sama-sama akan menjadi orang yang rugi. Atau dalam permainan catur ini, yang akan membayar itu bukan kedua-duanya, tapi salah satu dari kedua pemain catur ini mengadakan perjanjian. Apabila saya menang, saya tidak akan membayar kamu, tapi kalau aku kalah, aku akan membayar kamu. Maka terjadilah catur. Akhirnya orang yang menjanjikan sejumlah uang kepada orang yang menang dalam caturnya, berarti harus membayar sejumlah uang sesuai yang dijanjikannya. Itu adalah sama hukumnya adalah dunia perjudian. Walaupun salah satu dari mereka tidak sanggup untuk membayar saat mereka kalah. Hal ini
ada salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biha ula illadzina yal'abuna bihadhil azlam minan nardi wasyatranji wa ma kana minal lahwi fala tusallimu alaihim." Apabila kalian melewati orang-orang yang sedang bermain dadu, orang yang sedang bermain catur, maka saat kalian melewati orang-orang tersebut, maka kalian janganlah memberi salam kepada mereka. Mengapa? Percuma kita membaca salam kepada orang yang sedang bermain catur, orang yang sedang bermain judi. Kita datang, kita membaca salam, dikhawatirkan salam kita tidak dijawab, maka orang yang tidak menjawab salam itu akan dilaknat oleh ribuan malaikat. Melaksanakan judinya sudah dosa, lalu tidak menjawab salam kita, mereka semakin bertambah-tambah dosanya. Maka untuk itu apabila kita melewati suatu kerumunan yang sedang mengadakan perjudian, walaupun disunahkan kita membaca salam, janganlah membaca salam. Percuma, dikhawatirkan salam kita tidak akan dijawab. Lalu selanjutnya, fa innahum idza ijtama'u wa akabu 'alaiha ja'ahumus syaiton. Karena orang-orang yang sedang berjudi apabila mereka berkumpul, maka akan didatangi oleh setan. Setan itu memberikan semangat untuk terus-terusan berjudi. Walaupun uang di kantongnya sudah habis, mereka masih punya di rumah sertifikat rumah untuk digadaikan dan untuk dijual rumahnya. Itu memang hawanya setan. Apabila ada salah satu pihak yang kalah, maka keluarlah dari tempat perjudian, lalu dihampiri juga yang kalah ini oleh setan. Kata setan, kamu jangan dulu pulang, lebih baik kamu tunggu saja teman-temanmu yang saat ini ada dalam kemujuran, berhasil di meja judi mendapatkan puluhan juta. Nanti juga teman kamu yang menangkan perjudian akan merasa kasihan sama kamu, siapa tahu kamu juga akan mendapatkan bagian. Akhirnya orang yang kalah judi ini sudah ada niat untuk pulang ke rumah, kembali lagi ke tempat perjudian. Kata orang yang menang dalam dunia perjudian, ayo kita makan rame-rame, ayo kita minum rame-rame. Akhirnya orang-orang itu diibaratkan oleh salah satu sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mentraktir, menjamin makan-makan dari hasil perjudian kepada orang lain, maka sama halnya mereka dengan memakai bangke. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah shahibus syah. Di antara orang-orang yang paling dahsyat akan menerima siksa dari Allah di hari kiamat adalah orang-orang yang sedang bermain berjudi, termasuk dalam permainan catur yang mengandung unsur judi. Mengapa mereka dikatakan orang yang shahibus syah, orang yang sangat lupa? Mereka lupa sholat, lupa ngaji, itu hukumnya berdosa. Maka Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, asyatronju maisirul a'ajim. Permainan catur itu asal usulnya adalah permainan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu berarti bukan bangsa Arab. Sehingga baginda Ali radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang dustanya yang paling besar adalah orang yang sedang bermain catur. Karena dalam permainan catur ini kamu mati, padahal yang mematikan dan menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekakster mati kamu, maka itu adalah pembohong. Pembohong yang sangat besar adalah orang yang sedang bermain catur, mengatakan mati padahal itu sudah mati. Alat yang digunakan untuk catur. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jadi hukum catur ini walaupun tidak memakai duit, tapi melupakan hal-hal ibadah sampai-sampai melupakan sholat.
Walaupun di tempat lain kalau kita lupa tidak sholat itu tidak apa-apa, tapi lupa sholatnya kalau ditimbulkan dari permainan judi ini berarti hukumnya dosa. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.